Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1 semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Apa itu permintaan? Permintaan seringkali disebut demand, yaitu sejumlah barang yang dibeli maupun yang diminta oleh konsumen pada suatu barang tertentu. Itu dinamakan permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan atau sering disebut the law of demand adalah hubungan terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Berdasarkan hukum ini, apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang diminta akan naik atau meningkat. Itu dinamakan hukum permintaan. Hukum yang berlaku dalam ilmu ekonomi tidaklah berlaku mutlak, tetapi bersifat centeri paribus. Apa itu centeri paribus? Centeri paribus adalah suatu asumsi dasar dalam ilmu ekonomi, yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Contoh, harga barang naik centeri paribus, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Berarti faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang lain itu dianggap tetap. Jenis-jenis permintaan. Di sini nanti jenis-jenis permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Dicontohkan, seorang konsumen mempunyai uang sebesar 60.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 6 kg. Setelah sampai di toko, ternyata gula 1 kg seharga 8.000. Orang tersebut memiliki kemampuan membeli 6 kg gula. Karena apa? Uang yang dibawanya cukup untuk membeli 6 kg gula. Itu dinamakan permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan yang disertai daya beli, tetapi belum digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Di sini dicontohkan, Budi mempunyai uang 1 juta. Ia mempunyai keinginan untuk membeli baju baru, sehingga pada hari Minggu, dia atau Budi pergi ke mall untuk membeli baju baru. Namun setelah melihat-lihat, baju yang dijual ternyata tidak ada yang Budi inginkan, dan Budi tidak jadi membeli baju. Nah, permintaan potensial berarti apa? Mempunyai daya beli tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu dinamakan permintaan potensial. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu permintaan absolut. Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Pada permintaan absolut tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, di sini dicontohkan, Mawar ingin membeli handphone, akan tetapi uang yang dimiliki Mawar tidak cukup untuk membeli handphone. Oleh karena itu, keinginan Mawar untuk membeli handphone tidak terpenuhi. Jadi, permintaan absolut ini apa, anak-anak? Permintaan yang masih menjadi angan-angan, tidak mempunyai uang atau daya beli untuk membeli barang maupun jasa. Itu disebut permintaan absolut. Nah, fungsi permintaan. Di sini ada rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A per B min 1 per B Hi. Di sini keterangannya. QD adalah jumlah atau kuantiti. A adalah konstanta. B adalah koefisien pengarah atau slope. P adalah tingkat harga. Nah, diingat-ingat ya anak, ini adalah fungsi rumus permintaan seperti ini. Kita lanjut ke rumus fungsi permintaan, yaitu P sama dengan P1 per P2 min P1 dibagi Hi min Hi1
per Q2 min Q1. Keterangannya adalah P1 adalah harga awal, Q1 adalah jumlah awal, P2 adalah harga perubahan, Q2 adalah jumlah perubahan. Itu adalah rumus fungsi dari permintaan. Kita lanjut tentang kurva. Di sini nanti kita akan membahas kurva. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan antara harga jumlah yang diinginkan dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif. Itu dinamakan kurva nanti, kurva permintaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah gambar kurva permintaan dan penawaran. Jadi di sini ada sebuah harga. Ini adalah harga dan di sini adalah quantity atau jumlah. Garis ini adalah jumlah penawaran dan garis yang ini adalah jumlah permintaan. Yang di tengah-tengah ini adalah harga equilibrium. Nanti kita akan bahas harga equilibrium. Jadi apa Nana? Apabila harga murah, permintaannya juga kan naik, yaitu 70 permintaan atau jumlah barang. Dan apabila harganya naik, maka permintaan suatu barang pun menjadi ikut turun menjadi 30 atau 20 ataupun 10 ya. Itu dinamakan hukum permintaan seperti itu. Kita lanjut ke penawaran atau supply. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Itu dinamakan penawaran. Sekarang kita menuju ke jenis-jenis penawaran. Yang pertama adalah penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual dan atau produsen. Yang kedua adalah penawaran pasar, adalah penjumlahan dari penawaran individu tadi ya, berarti jumlah dari penjual atau produsen itu dijumlahkan menjadi penawaran individu. Kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang dibutuhkan. Semakin rendah suatu harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Itu adalah hukum penawaran. Oke, kita lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini dibagi ada 5. Yang pertama adalah harga bahan baku, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah pajak atau subsidi, yang keempat perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang, dan yang kelima adalah jumlah produsen ataupun jumlah penjual. Kurva penawaran. Nah, sekarang kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Sudah menjadi sifat produsen atau penjual bahwa bila harga naik, mereka akan menambah jumlah barang yang dijualnya dan sebaliknya. Apabila harga menurun, jumlah barang mereka akan dikurangi ya, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut tentang kurva harga penawaran. Di sini harga di sini ada harga dan di sini ada quantity atau jumlah, dan ini adalah supply ya, garis penawarnya seperti ini. Maka kalau harga dari penjual 11.000, maka penjual akan menambah barangnya yaitu menjadi 60. Namun apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun menjadi 35. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut tentang rumus fungsi penawaran. Masih seperti tadi ya, seperti anak-anak ya. Diingat-ingat, P1 min P1 per min P2 min P1 dibagi Q. Min Q1 per Q2 min Q1 ya. Keterangannya seperti ini, mohon diingat-ingat dan dipelajari. Kita lanjut tentang harga equilibrium. Nah, tadi ada harga
equilibrium atau harga keseimbangan. Harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, terbentuknya harga kuantitas atau keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besar. Jika keseimbangan ini telah tercapai, maka dengan begitu biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan sebuah harga. Itu dinamakan harga equilibrium atau harga keseimbangan. Kita lanjut, ya ini tentang kurva ya. Di sini ada harga masih sama dan ini adalah kuantitas. Di sini adalah supply penawaran dan di sini ada demand adalah permintaan. Nah, di tengah-tengah ini adalah itu adalah apa? Equilibrium atau harga keseimbangan. Ya, jadi ada harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, gambarnya seperti ini kurang lebihnya. Bisa dilihat dari berbagai sumber ya anak-anak ya. Kita lanjut tentang rumus keseimbangan pasar. Yaitu HID sama dengan HIS. Apa sih HID? Apa sih HIS? Yaitu HID adalah jumlah permintaan dan HIS adalah jumlah penawaran. E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan dan HIE adalah jumlah keseimbangan. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah keseimbangan pasar atau titik keseimbangan adalah equilibriumnya tadi ya nih di sini. Oke, kita lanjut tentang pasar. Namun kita sebelum masuk ke pasar, kita akan fokus dulu pada penawaran dan permintaan atau permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Untuk pasar kita masuk ke besok waktu pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya, bisa melalui grup WA ataupun Japri langsung. Oke. Bapak tunggu ya kalau ada pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.